Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya berasal dari kampus Institut Parahikmah Indonesia dan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen resiko. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan resiko dan kondisi ketidakpastian. Nah, resiko merupakan kata yang mungkin hampir setiap hari kita dengar. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif. Sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang perlu kita hindari. Nah, sebagai contoh resiko, ketika saya ke kampus menggunakan sepeda motor, lalu di jalan ban motor saya bocor, maka resiko yang akan timbul, pertama, saya telat ke kampus, dan yang kedua, saya akan absen di mata kuliah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe-tipe resiko. Nah, yang pertama, resiko murni adalah resiko di mana kemungkinan kerugian bisa terjadi, bisa juga keuntungan terjadi. Nah, dalam tipe risiko ini sebagai contoh, yang pertama itu banjir, yang kedua kebakaran, yang ketiga gempa bumi. Nah, dalam risiko misalnya banjir, nah rumah kita akan hanyut dan hancur. Di sisi lain kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua, resiko spekulatif adalah resiko di mana kita mengharapkan kerugian dan juga kita mengharapkan keuntungan. Nah, sebagai contohnya misalnya dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis pasti ada kerugian dan pasti juga ada keuntungan yang kita dapatkan. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Nah, yang pertama yaitu identifikasi risiko. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi apa-apa saja risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko untuk memahami karakteristik risiko yang lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah kita kendalikan. Nah, selanjutnya pengelolaan risiko. Setelah adanya analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Bagaimana cara kita mengelola risiko itu dengan baik? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enterprise risk management. Nah, makhluk hidup secara natural akan mengantisipasi dan mengelola risiko. Sebagai contoh, jika kita keluar dari rumah menggunakan mobil, maka jalur mobil kita ada di sebelah kanan, maka kita harus menghindari jalur yang ada di kiri sehingga kita tidak mengalami kecelakaan. Baik, selanjutnya yaitu definisi dan pengertian manajemen risiko. Nah, manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan suatu perusahaan. Meskipun pengertian manajemen risiko organisasi adalah seperti yang disebut di atas, tetapi ada banyak definisi dan pengertian manajemen risiko. Nah, salah satunya manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Baiklah, selanjutnya elemen manajemen risiko organisasi. Pertama, prasarana manajemen risiko. Nah, salah satu hal yang penting dikerjakan untuk mempersiapkan manajemen risiko adalah menyiapkan prasarana yang mendukung. Nah, di sini prasarana sangat penting, prasarana yang mendukung manajemen risiko. Yang pertama, prasarana lunak. Nah, baiklah, selanjutnya di sini proses manajemen risiko. Nah,
proses manajemen risiko adalah elemen yang lebih penting lagi. Adalah proses manajemen risiko, proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Nah, perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi dan misi dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penetapan target kebijakan. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kemudian diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko, merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.